Septiani dari kelas 10 MPLB 2. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 3 informatika. Yang pertama kita bahas gerbang logika. Gerbang logika adalah rangkaian elektronik yang memproses sinyal biner 0 dan 1. Komputer melakukan semua operasi matematika dan logika menggunakan gerbang ini. Ada 3 gerbang dasar. Yang pertama, OR, hasilnya 1 kalau salah satu input bernilai 1. Yang kedua, AND, hasilnya 1 hanya jika semua input bernilai 1. Yang ketiga, NOT, membalik nilai 0 jadi 1 dan 1 menjadi 0. Gerbang-gerbang ini adalah pondasi dari cara komputer bekerja. Kombinasi ketiganya bisa membentuk gerbang lanjutan seperti NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Contohnya yaitu rangkaian OR itu seperti dua saklar paralel. Salah satu on, lampu menyala, sedangkan AND seperti dua saklar seri. Keduanya harus on supaya lampu dapat menyala. Yang kedua adalah organisasi komputer. Ini menjelaskan bagaimana bagian-bagian komputer terhubung dan saling bekerja. Komponen pentingnya adalah hardware, software, dan brainware. Yang pertama hardware. Hardware yaitu seperti CPU, memori, dan perangkat input-output. Yang kedua software, yaitu program yang menjalankan instruksi. Yang ketiga brainware, yaitu kita sebagai pengguna. Lalu ada arsitektur komputer, yaitu konsep bagaimana komputer dirancang agar bekerja optimal. Komputer bekerja dalam beberapa level, dimulai dari tingkat paling dasar yaitu gerbang logika, lalu naik ke mikroarsitektur, instruksi mesin, sistem operasi, sampai ke bahasa pemrograman tingkat tinggi. Semakin tinggi level, semakin mudah digunakan oleh manusia. Kita memasuki yang ketiga yaitu hardware komputer. Hardware komputer dibagi menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Yang pertama internal, yaitu terdiri dari motherboard, CPU, RAM, ROM, dan power supply. Yang pertama motherboard, yaitu papan utama yang menghubungkan semua komponen. Yang kedua CPU, yaitu otak komputer yang memproses instruksi. Yang ketiga ROM, yaitu menyimpan data sementara saat komputer menyala. Yang keempat ROM, yaitu menyimpan BIOS. Yang kelima adalah power supply, yaitu memberi tenaga listrik untuk semua komponen. Yang kedua ada eksternal, yaitu jenis perangkat input seperti keyboard, mouse, trackball, dan touchpad. Dan perangkat output seperti monitor, speaker, dan printer. Selain itu, ada port seperti USB, VGA, HDMI, LAN, dan port audio. Port adalah tempat untuk menyambungkan perangkat-perangkat tersebut. Selanjutnya adalah media penyimpanan. Ada beberapa jenis storage, yaitu yang pertama hard disk, yaitu menggunakan piringan magnetik untuk menyimpan data. Terdiri atas platter, spindly, head, dan logic board. Data disusun dalam track, sektor, dan cluster. Yang kedua, flash disk, yaitu menggunakan memori flash, ukurannya kecil dan mudah dibawa. Yang ketiga, disk drive, yaitu digunakan untuk membaca CD atau DVD. Ada ROM drive dan RW drive. Yang keempat, MBR, bagian paling depan pada hard disk yang digunakan untuk proses booting. Kalau MBR rusak, komputer tidak bisa masuk ke sistem operasi. Selanjutnya yaitu instalasi Windows 10. Windows 10 dirilis pada tahun 2014 dan memiliki berbagai edisi, yaitu Home, Pro, Enterprise, Education, Mobile, hingga LOT Core. Dalam proses instalasi ada 2 jenis booting, yaitu cold boot, menyalakan komputer dari kondisi mati. Warm boot, merestart komputer tanpa mematikan listrik. Sistem operasi mengatur semua perangkat agar bisa menjalankan perintah dari pengguna.
Yang kelima yaitu sistem tertanam. Sistem tertanam adalah perpaduan antara hardware dan software yang dipasang di suatu alat untuk menjalankan fungsi tertentu. Contoh yang dekat dengan kita yaitu kulkas modern. Di dalam kulkas modern terdapat sensor suhu yang dapat membaca kondisi dingin di dalam kulkas, sistem komputer yang memproses data dari sensor, sirkuit kelistrikan yang mengatur kapan mesin pendingin aktif, dan microcontroller seperti Arduino yang menunjukkan tingkat pendingin sesuai jenis barang yang disimpan. Artinya seperti ini, sensor suhu, sistem komputer, sirkuit kelistrikan, dan pendingin. Inilah yang membuat kulkas bekerja otomatis tanpa kita atur manual. Selanjutnya mengenai microcontroller. Microcontroller adalah komputer mini yang di dalam satu chip sudah ada prosesor, memori, dan penyimpanan data. Ukuran kecil, mudah dibawa, dan sering digunakan pada alat elektronik seperti AC, mesin cuci, remote TV, sampai robot sederhana. Fungsinya adalah mengolah data dan mengendalikan perangkat otomatis. Itu tadi mengenai materi bab 3 informatika. Setelah ini ada beberapa istilah teknis yang juga harus dipahami. Yang pertama, RISC, yaitu prosesor dengan instruksi sedikit. Ini lebih cepat. Yang kedua, CISC, yaitu instruksinya lebih banyak dan lebih kompleks. Yang ketiga yaitu ALU, yaitu bagian CPU yang melakukan hitungan matematika dan logika. Yang keempat, CPU interconnection, yaitu jalur penghubung antar komponen di dalam CPU. Ini semua adalah dasar bagaimana komputer bekerja secara internal. Selanjutnya mengenai perangkat input dan perangkat output. Perangkat input yaitu memberikan perintah atau data ke komputer. Contohnya yaitu keyboard, mouse, scanner, barcode reader, dan mikrofon. Lalu perangkat output yaitu menampilkan hasil dari komputer. Contohnya monitor, printer, dan speaker. Selanjutnya mengenai input-output, yaitu untuk menghubungkan perangkat eksternal, komputer memiliki port. Ada dua jenis, yaitu port logika, serial dan paralel. Port fisik yaitu USB, VGA, HDMI, audio, dan lain-lain. Setiap port berfungsi untuk mengirim atau menerima data dari perangkat luar. Yang terakhir yaitu adalah sistem operasi. Sistem operasi berfungsi mengatur perangkat keras supaya bisa bekerja sesuai perintah pengguna. OS juga mengontrol proses, memori, file, dan komunikasi perangkat. Sekian materi bab 3 informatika yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.